Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan uji korelasi dengan menggunakan MS Excel. Oke, mari kita praktekkan bagaimana cara melakukan uji korelasi ya. Di sebelum itu kita pastikan ini ada data D1 sampai D11 saja ya, tidak sampai 26. Ini yang lain sudah lakukan uji. Ini hanya contoh. Pastikan bahwa di MS Excel-nya sudah ada data analyze ya, sudah. Jadi untuk bagaimana mengeluarkan sudah saya terangkan. Jadi ini langsung. Jadi untuk melakukan korelasi maka pastikan sudah ada data analyze ya, sehingga bisa langsung. Terus ini saudara langsung blok ya. Langkah pertama saudara blok ya, semua data blok ya, D1 sampai D11. Setelah itu saudara klik data analyze-nya. Nah, ini sudah muncul korelasi karena ini sudah saya gunakan sebelumnya ya. Jadi ini ada beberapa tool analisis yang bisa kita gunakan. Jadi ada ANOVA dan sebagainya. Karena kita gunakan untuk kesempatan kali ini correlation. Nah, kita pilih correlation, maka saudara klik OK. Oke, ini sudah, jadi input ringnya sudah masuk situ karena kita blok tadi. Dipastikan input ringnya sudah masuk, ini label di situ. Terus nanti hasilnya di mana? Apakah output ring, apakah di dalam satu worksheet ini ya, bisa ring berapa, misalnya di kanannya atau di bawahnya bisa. Tapi kita pilih yang worksheet play ya. Jadi nanti dia akan masuk ke 1, 2 dan sebagainya. Karena tadi saya sudah gunakan 1, kemudian akan muncul yang 2 ya. Worksheet 1. Jadi worksheet, new worksheet berarti nanti akan nambahkan. Hasilnya akan dimasukkan ke sheet selanjutnya ya. Kemudiannya inilah hasil dari correlation-nya. Ini hasil correlation. Hasil korelasi, maka supaya bisa sesuai modul, jadi di atas dan ini tidak boleh kosong ya, jadi harus ada data. Untuk bagaimana meletakkan yang atas, maka yang pertama saudara copy ya, copy datanya aja. Jadi data ini kamu saudara copy seperti ini, copy di home ya, copy, lalu saudara letakkan di bawah ya, biar mudah. Setelah itu saudara paste. Jadi ini kita langsung kita putar ya, maka kita menggunakan paste spesial ya, paste spesial. Di bawah ini ada transpose, maka saudara transpose ke sini, klik transpose baru di OK. Nah, sekarang sudah ini tinggal kita masukkan ke atas ya. Bagaimana caranya? Kita blok lagi, kita blok hasil ya, kita copy lagi, terus kita taruh di sini ya, di atasnya sini. Setelah itu kita paste spesial lagi, bukan transpose tapi skip blank ya. Oke, maka akan jadi seperti ini ya. Ya sudah. Jadi kalau sudah mendapatkan hasil correlation, maka langkah selanjutnya saudara diminta mengerjakan apa? Koefisien determinasi ya. Jadi saudara diminta untuk membuat koefisien determinasi dengan sumbu utama. Sumbu utama itu sebelum ke sumbu utama saudara buat semua dulu seperti ini ya. Asumsi di sini kita copy dulu D1 sampai D11 dan enggak campur ya. Paste, demikian juga yang sini gambarannya di sini.
copy, taruh di sini, kita paste. Setelah itu kita kuadratkan ya, koefisien determinasi itu berarti koefisien kita mengkuadratkan hasil korelasi. Jadi taruh sini fungsi kuadrat. Jadi saudara membuat data yang sebelah kiri menjadi di kanan dengan posisi kuadrat, maka biasa. Jadi apa? Fungsi biasa. Jadi ini kok masuk ya. Jadi sini. Sudah, jadi saudara klik satu fungsi kuadrat, saudara shift, pentap shift dan saudara seperti caping ya. Seperti ini. Jadi ini. Terus karena kuadrat ya 2 ya. Setelah itu saudara enter. Nah, muncul sudah. Ini saudara tinggal ngedrag ke kanan boleh sampai ke sini. Setelah itu turun ke bawah. Sudah hasil jadi. Sudah jadi, setelah jadi maka saudara diminta mencari nilai yang di atas 0,5. Ya nanti yang di atas 0,5 maka saudara lakukan uji korelasi. Jadi dari hasil ini saudara lihat kira-kira yang di atas 0,5 mana saja. Kita cari cara manual, tidak bisa ya. Jadi yang pertama ini di sekitar 1 ini ada 0,8, berarti 0,8 berarti di atas, jadi D21 ya, 21 D2 terhadap 1, maka kita kasih warna kuning ya, kuning nah, sama ya, 1, 2 bolak balik, terus cari lagi yang di atas 0,5 ya, tidak ada ya, nah ini oh ini ada daerah D6 ya, D6 terhadap berapa? 7, 8, 9, 10 ya, 6 terhadap 10, 10 terhadap 6 dan sebagainya ya. Kita blok lagi kuning, berarti di sini pasti ada ya, ini 7 sampai 10 nah, sama 6 ya, sisi 6 7 sampai 10 kita blok sampai 9 ternyata. Oh ini enggak ini ya, 0,0 masih 00 berarti kita hilangkan lagi. Jadi 0 sampai sini kuning. Ya sudah. Ada lagi enggak? Oh ini ada 2 ini. Kuning, ini juga ada kuning. Sudah ya, jadi sudah seperti itu. Jadi ini adalah mencari koefisien determinasi lah. Yang merah-merah, yang kuning-kuning inilah yang akan kita nanti operasikan selanjutnya. Jadi kita regresikan. Tapi yang di sini, yang di sebelah kiri nanti setelah ketemu ini saudara ganti menjadi utama, unsur utama ya. Jadi sumbu utama ya. Jadi U1 sampai U5. U1 itu sama dengan U1 sama dengan apa? Coba dilihat di U1 sama dengan D1 ya. Di D1, D3, jadi ini nanti saudara buat lagi tabel di bawah sini misalnya D1, U2 sampai U5 ya, U3, U4, U5 yang kanan tetap, yang sini tetap full ya, misalnya dianggapnya ini sampai 26 ya, ini ya, kita waris warna biar enggak. Jadi U1 itu sama dengan misalnya merah ya, D1. Terus U2 itu sama dengan D3 ya. U3 sama dengan U6. D6 ya. Sama. Jadi sampai selesai. D15
asumsi ini di 15. Warna merah. Jadi nanti semua sampai selesai ya, sampai sana. Terus U5 itu sama dengan D26 ya. Di sini D26. Jadi antaranya ini masih ada kata jadi tidak seperti ini ya, semua harus tulis 12 sampai dengan 26. Ya. Dan nanti tinggal jadi data dan sebagainya saudara singgah ke sini dan sebagainya. U2 itu sama dengan apa, D3 berarti D3 dan sebagainya ya. Ini operasi tidak saya. Nah, seperti ini nanti saudara lanjutkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan segera dikerjakan tugasnya sampai koefisien determinasi ini ya. Bisa saudara kerjakan dan kita lanjutkan minggu depan untuk materi regresi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.